Kesempatan kedua. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 46-50 bertahanlah sampai akhir. Ketika Yana Dingelih mendengar ini, dia memegang erat tangannya yang gemetar dan menghibur dirinya sendiri. Tidak apa-apa. Dia hanya mengatakan bahwa dia menyebarkan rumor dan fitnah. Itu bukan masalah besar. Apalagi luka di tubuhnya memang nyata. Bagaimana bisa dianggap fitnah? Kemudian polisi melanjutkan, pada saat yang sama, Yana Dingelih ini juga menjadi korban. Nona Sania Dingelih telah mempercayakan kami untuk menyelidiki penyebab sebenarnya dari luka di tubuh wanita ini. Kami perlu melakukan pemeriksaan kesehatan, jadi tidak nyaman bagi Anda untuk menerima wawancara sekarang. Mohon pengertiannya, Nona Ding. Silakan. Yana Dingelih berdiri terpaku di tanah, tidak bisa bergerak. Pikirannya dipenuhi dengan pemeriksaan kesehatan yang disebutkan oleh petugas polisi. Matanya membelalak tak percaya. Yana Dingelih tiba-tiba menoleh untuk melihat Sania Dingelih yang berdiri di belakang reporter. Matanya sangat merah. Sania Dingelih. Beraninya kamu. Dia melaporkan kasus tersebut kepada mereka untuk menemukan pelaku sebenarnya. Tidak kusangka Sania Dingelih Jalang ini akan memikirkannya. Bagaimana dia bisa lupa? Sania Dingelih datang ke Bangsal untuk menemuinya. Dia tahu bahwa CEO Jin telah melanggarnya. Yana Dingelih sangat menyesal karena ususnya hampir mual. Dia baru saja menertawakan Sania Dingelih karena bodohnya, tetapi pada akhirnya, dia melupakan masalah penting seperti itu. Sekarang polisi ingin memeriksa lukanya, mereka tidak dapat mengetahuinya, bukan? Yana Dingelih berpikir untuk beruntung. Dia telah mencucinya berkali-kali, dan tidak ada sidik jarinya yang tersisa. Seharusnya tidak ada bukti yang tertinggal, bukan? Yana Dingelih merasa cemas sekaligus menyesal. Dia tidak mau mengakui bahwa dialah yang menyebabkan hal ini pada dirinya sendiri, jadi dia hanya bisa mengubah emosinya menjadi kebencian terhadap Sania Dingelih. Yana Dingelih ingin bergegas dan merobek wajah mengejek Sania Dingelih. Kamu sengaja ingin menghancurkanku. Anda tahu bahwa keluarga Dingelih tidak mampu menyinggung perasaan CEO Jin, namun Anda tetap datang untuk melaporkan hal ini ke polisi. Dia bertekad untuk membunuh semua orang di keluarga Dingelih. Mengapa dia tidak menyadari di masa lalu bahwa selain bodoh, dia juga sangat kejam? Sania Dingelih melihat ekspresi panik dan marah Yana Dingelih dari jauh. Dia bersembunyi di balik para reporter dan secara tidak sengaja tersenyum. Yana Dingelih, apakah kamu terkejut? Inilah efek yang saya inginkan. Syukurlah minyak itu membutakan Anda. Anda ingin menjepit luka itu pada saya. Anda memberi saya kesempatan. Saya khawatir sisi CEO Jin tidak akan mudah digunakan. Yana Dingelih menatap Sania Dingelih beberapa saat sebelum perlahan menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Sikapnya sudah sangat mencurigakan bahkan sebelum penyelidikan. Yana Dingelih memaksa dirinya untuk menyesuaikan ekspresinya dan terus menghibur dirinya sendiri bahwa dia akan baik-baik saja. Saat itu, dia telah mematikan semua kamera pengintai di hotel untuk mengatur Sania Dingelih. Bahkan jika Sania Dingelih tahu bahwa sutradara Jin lah yang melakukannya, dia tidak memiliki bukti apapun. Selama dia tidak mengalah pada pernyataan sebelumnya, polisi seharusnya tidak bisa menemukan apapun. Paling-paling, karena tidak ada cukup bukti, mereka tidak akan dapat menyimpulkan bahwa Sania Dingelih telah menganiayanya, dan mereka juga tidak dapat mengatakan bahwa dia telah memfitnahnya. Pada titik ini adalah hasil terbaik. Yana Dingelih menasihati dirinya sendiri untuk tidak panik. Kalau tidak, semakin banyak dia berkata, semakin banyak kesalahan yang akan dia buat. Dia terus mencuci otak dirinya sendiri. Dia harus ingat bahwa Sania Dingelih lah yang memukulnya. Namun karena berada di rumah, tidak ada bukti. Sedangkan untuk pemeriksaan kesehatan, tidak ada sidik jari yang tersisa. Tidak ada cara untuk membuktikan bahwa Sania Dingelih yang melakukannya. Yana Dingelih terus merenung dalam pikirannya. Setelah dia memikirkan sebuah alasan, dia perlahan-lahan menjadi tenang dan merasa lebih nyaman. Upaya Sania Dingelih luar biasa, tapi dia masih terlalu naif. Hal semacam ini, tanpa bukti, paling banyak polisi akan menengahi mereka. Mereka tidak akan mampu menyelesaikan kasus ini. Jika dia tetap pada tuduhannya, polisi tidak akan bisa memberikan bukti apapun, dan mereka tidak akan bisa memutuskan pencemaran nama baik yang dilakukannya.
Sayangnya mereka tidak bisa menilai Sania Dingeli atas kekerasan dalam rumah tangga. Pelacur ini bereaksi dengan cepat. Kali ini, itu terlalu bagus untuknya. Yana Dingeli sangat marah hingga dia hampir mengertakkan gigi, tetapi dia tidak lupa berakting di depan kamera. Dia segera menyesuaikan emosinya dan berteriak pada Sania Dingeli dengan mata berkaca-kaca, "Kakak, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya seorang pemfitnah? Saya tidak menyalahkan Anda. Aku hanya berharap kamu bisa pulang. Rumah kami sudah berantakan, bagaimana kamu masih bisa melaporkannya ke polisi dan mengatakan bahwa kamu sedang mencari pelakunya? Bukankah ini mengganggu polisi?" Yang dia maksud adalah Sania Dingeli adalah penjahatnya. Mengapa seorang pencuri memanggil seorang pencuri untuk menangkap seorang pencuri? Aku hanya memintamu pulang demi kebaikanmu. Sania Dingeli tidak terkejut dengan maksud kata-kata Yana Dingeli. Dia sudah mengira Yana Dingeli akan keras kepala. Dia berencana untuk bertahan sampai akhir. Bagaimanapun, kata-katanya telah diunggah ke platform. Jika dia menyangkalnya sekarang, maka dia akan bersalah atas fitnah. Yana Dingeli tidak ingin masuk penjara, dia hanya bisa bersikeras menuduhnya. Sania Dingeli tidak yakin apakah dia bisa menemukan bukti yang berguna. Namun saat ini, inilah cara terbaik. Sisanya hanya bisa diserahkan pada takdir. Tidak masalah jika Yana Dingeli bisa lolos dari fitnah. Jangan lupa, CEO Jin sudah tidak sabar menunggu di rumah. Bab 47 sedang tren. Sania Dingeli memperhatikan Yana Dingeli, dengan ekspresi cemas di wajahnya, dibawa masuk oleh dua petugas polisi. Dia diam-diam melengkungkan bibirnya menjadi senyuman. Tidak peduli apa konsekuensinya, dia harus memberi pelajaran kepada Yana Dingeli bahwa tidak mudah untuk memasuki industri hiburan. Tidaklah cukup hanya bersikap seolah dia sedang menangis. Dia harus menggunakan otaknya sebelum berbicara. Agak ironis. Sania Dingeli memiliki kemampuan akting dan otak. Dia telah bekerja keras di industri hiburan selama lebih dari 10 tahun dan tidak pernah mengalami kerugian apapun saat berhadapan dengan berbagai macam orang. Pada akhirnya, di kehidupan sebelumnya, dia telah jatuh ke tangan keluarga tercinta. Dalam kehidupan sebelumnya, Sania Dingeli telah berakting dalam banyak drama dan mengalami berbagai macam peran. Dia telah bertindak dalam berbagai situasi di dunia. Sutradara paling berwibawa pernah berkata bahwa Sania Dingeli adalah anugerah dari Tuhan dan dia memiliki pemahaman yang luar biasa di usia yang begitu muda. Dia unggul dalam mencari tahu perannya. Namun, terlepas dari kemampuan aktingnya, Sania Dingeli telah lengah di depan keluarga Dingeli. Dia tidak pernah melihat hati kotor mereka sampai kematiannya. Sania Dingeli menunduk, matanya dingin. Bagaimana mungkin Yana Dingeli berpikir dia bisa menggantikannya? Dia pernah menunjukkan kelemahan di depan Yana Dingeli ketika dia benar-benar lengah. Namun, Yana Dingeli mengira itu melalui metode briliannya. Dia terlalu naif dan lucu. Sania Dingeli berdiri sendirian, tidak berbicara, dengan kepala menunduk. Ketika para reporter melihat bahwa mereka tidak dapat mewawancarai Yana Dingeli, mereka hanya dapat mengalihkan kamera secara diam-diam ke wajah Sania Dingeli lagi. Ketika mereka melihatnya seperti ini, mereka mengira Sania Dingeli masih kesal dengan kelakuan adiknya. Seorang reporter tidak tahan dan menghiburnya, "Sania Dingeli, jangan sedih. Mungkin ada kesalahpahaman. Jika adikmu bersedia membatalkan tuntutan dan meminta maaf padamu, maukah kamu memaafkannya?" Sania Dingeli perlahan mengangkat kepalanya. Sudut matanya sedikit merah saat dia tersenyum lemah. "Jika dia masih mengakui saya sebagai saudara perempuannya, tentu saja saya enggan membiarkan dia ditahan. Namun jika dia mengenaliku, maka dia tidak akan." Sania Dingeli tidak membuat kata-katanya terlalu jelas, dia ingin mengatakan sesuatu tetapi kemudian menghela nafas. Semua reporter mengerti. Seperti kata pepatah, jika Anda tidak baik, jangan salahkan saya karena tidak berperasaan. Orang tua dan saudara perempuannya telah menyakiti Sania Dingeli. Namun, beberapa reporter tidak menyukai Sania Dingeli. Mereka berbisik, polisi belum menyimpulkan. Mungkin kamu yang melakukannya. Para reporter di depannya berbalik dan memandang pria yang banyak bicara itu dengan ketidaksetujuan. Sania Dingeli sudah dalam kondisi yang menyedihkan, namun masih ada orang yang mencurigainya melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dia tampak seperti akan jatuh jika angin bertiup. Kekerasan dalam rumah tangga. Sania Dingeli mengerucutkan bibirnya dan tidak marah. Dia berdiri diam, tidak mengatakan apapun. Melihat Sania Dingeli seperti ini, reporter lain mau tidak mau membela Sania Dingeli.
sebagai seorang reporter, Anda harus bertanggung jawab atas apa yang Anda katakan. Anda sudah mengatakan bahwa tidak ada hasil. Omong kosong apa yang kamu keluarkan. Tatapan semua orang membuat reporter tadi merasa sedikit bersalah dan meninggalkan tim wawancara dengan sedih. Sania Dingley tersenyum pahit. Saya bisa memahami berbagai tebakan setiap orang. Karena itu masalahnya, mari kita tunggu hasilnya. Setelah mengatakan itu, Sania Dingley mengucapkan selamat tinggal pada Zara Xavier. Zara Xavier berjalan ke depan untuk mendukung Sania Dingley dan mengucapkan selamat tinggal kepada para reporter sebelum membawa Sania Dingley kembali ke mobil. Begitu Sania Dingley pergi, para reporter mulai sibuk. Mereka membawa wawancara kembali untuk mengedit tata letak. Selang beberapa saat, tagar Sania Dingley melaporkan kasus tersebut dengan paksa. Tagar Sania Dingley membantu adiknya menemukan pelakunya. Tagar terbalik, adik Sania Dingley dicurigai melakukan fitnah lagi. Tagar adik Sania Dingley dipanggil polisi untuk diperiksa luka-lukanya, dan entry lainnya bergantian menjadi trending di Weibo. Di bawah setiap topik, sekelompok besar orang dikumpulkan. Semua orang menganalisis kebenaran di balik beberapa artikel yang sedang tren ini. Dengan pendapat yang berbeda, masalah tersebut menjadi membingungkan. Para fans yang menunggu respon Sania Dingley sangat senang hingga mereka menjerit. Dia terlalu tampan. Dia langsung melaporkannya ke polisi. Kerja bagus. Tentu saja, mereka tidak percaya Dewi mereka akan menganiaya adiknya. Mereka khawatir Sania Dingley akan menutupi Yana Dingley karena dia berhati lembut, jadi mereka menanggung keluhan ini. Kini setelah melihat trending topik, mereka akhirnya merasa lega. Namun sebagian netizen masih terpengaruh oleh Yana Dingley. Mereka merasa Sania Dingley begitu kejam sehingga dia mungkin melakukan sesuatu yang akan menyebabkan mereka menganiaya dan menyalahkannya. Sebagian kecil orang juga merasa masalah Sania Dingley tidak ada habisnya. Itu hampir menjadi serial drama. Mungkin itu hanya sensasi belaka. Bagaimanapun, Sania Dingley tidak memiliki eksposur yang baik di masa lalu. Siapa yang tahu jika seluruh keluarga telah bergabung untuk melakukan tindakan yang menyesatkan penonton. Oleh karena itu, di bawah tren yang sedang hangat, persentase orang ini berpendapat bahwa mereka tidak percaya pada penjelasan dan hype apapun. Mereka hanya percaya pada laporan polisi. Bab 48 Mari memulai perusahaan. Suara-suara di internet sangat banyak. Bahkan ada fans dan haters yang saling adu mulut. Sudah lama sekali industri hiburan tidak mengalami gejolak seperti itu. Bukan hanya para penggemar dan browser biasa, tetapi banyak selebritis yang secara aktif memperhatikan insiden Sania Dingley. Beberapa artis pernah bekerja dengan Sania Dingley sebelumnya. Kebanyakan dari mereka mengira Sania Dingley tidak akan melakukan hal seperti itu. Tapi, karena Sania Dingley terlalu luar biasa di masa lalu, tidak ada seorang pun yang memiliki hubungan mendalam dengannya. Dalam industri hiburan, di mana keuntungan adalah hal yang terpenting, bahkan teman dekat pun akan saling bermusuhan, meski hanya sedikit. Belum lagi Sania Dingley, siapa yang tidak punya teman baik di industri ini? Oleh karena itu, sebagian besar selebriti memilih untuk bermain aman saat ini dan diam-diam memperhatikannya. Beberapa memposting komentar yang mendukung Sania Dingley, tetapi karena tidak cukup besar, mereka dengan cepat tenggelam oleh lebih banyak berita. Beberapa selebritas wanita diam-diam menunggu untuk melihat Sania Dingley jatuh sehingga mereka dapat mengambil kesempatan untuk mengerumuni dan merebut semua sumber daya dan dukungan Sania Dingley dengan keahlian mereka. Generasi demi generasi selebritis wanita ibarat gelombang yang menutupi gelombang yang lewat. Siapapun yang menabrak pantai, laut akan menyapu dan segera menghilang tanpa jejak. Tidak ada lagi yang akan mengingat ratu film termuda. Akan selalu ada pengganti wanita yang lebih muda dan lebih cantik. Oleh karena itu, saat ini, situasi Sania Dingley sedikit canggung. Dia terisolasi dan tidak berdaya. Ada berbagai jenis pujian dan kritik. Banyak orang yang ingin melihat aib sang ratu film. Banyak orang yang ingin membagi kue ratu film. Ada juga banyak orang yang menunggu Sania Dingley jatuh agar mereka bisa membalas dendam. Bagaimanapun, Juana Jansen dan timnya telah melakukan banyak hal buruk. Banyak orang yang menyimpan dendam namun tidak berani berkobar. Mereka semua diam-diam menaruh dendam terhadap Sania Dingley. Zara Xavier sedikit khawatir. Dia telah kembali ke tempatnya bersama Sania Dingley. Dia tidak membiarkan Sania Dingley melihat ponselnya. Dia membujuk Sania Dingley untuk berbaring di sofa yang luas dan nyaman dengan mata tertutup untuk beristirahat. Semakin dia melihat ponselnya, dia menjadi semakin khawatir. Tentu saja,
dia tahu bahwa saudari Sania sedang berjuang keras. Laporan tes cedera Yana Dingley membutuhkan waktu untuk dirilis. Selama periode ini, tidak ada yang tahu bagaimana opini publik di internet akan berkembang dan sejauh mana perkembangannya. Mereka tidak memiliki tim profesional saat ini, jadi mereka tidak punya cara untuk lepas landas. Sania Dingley mendengar desahan samar Zara Xavier saat dia sedang tidur siang dan perlahan membuka matanya dan menghiburnya dengan ringan, "Jangan khawatir, kami tidak akan kalah." Zara Xavier dengan cepat mematikan layar ponselnya dan mencoba menyembunyikannya di belakang punggungnya. Sania Dingley tersenyum malas. "Jangan bersembunyi lagi. Saya tidak perlu melihatnya untuk mengetahui bahwa tidak ada hal baik yang dapat dilihat di internet." Zara Xavier menjelaskan perlahan, "Saudari Sania, jangan katakan apapun yang membuat depresi. Kamu masih punya banyak penggemar. Mereka semua melindungimu." Sania Dingley memejamkan mata dan menguap dengan malas. Dia sedikit lelah, beritahu kelompok pendukung untuk tidak bertengkar atau berkelahi. Biarkan orang-orang itu berbicara. Sania Dingley tidak khawatir karena semakin ekstensif fermentasinya, semakin banyak suara keraguan. Semakin banyak kebenaran terungkap, akan semakin mengejutkan. Zara Xavier sedikit sedih. "Tetapi saudari Sania, kami tidak memiliki tim lagi. Hanya ada kita berdua. Jika kelompok pendukung tidak membantu kami mengontrol arah komentar, saya khawatir." Mendengar dia menyebutkan ini, Sania Dingley menjadi bersemangat dan membuka matanya. Dia sudah memutuskan untuk berpartisipasi dalam variety show Hudson Yin terakhir kali. Itu adalah pertarungan kembalinya dia, dan dia tahu variety show ini akan menjadi terkenal. Setelah debut, semua anggota tim pria adalah bibit superstar yang luar biasa. Kebetulan dia belum punya tim, jadi dia lari solo. Tiba-tiba, sebuah ide berani muncul dari lubuk hati Sania Dingley. Ketika Zara Xavier melihat Sania Dingley membuka matanya dan linglung, dia berasumsi bahwa Sania Dingley sedang tidak enak badan. "Saudari Sania, ada apa?" Mata Sania Dingley berkedip dengan cahaya yang menyilaukan. Cahaya ini adalah kerinduan Sania Dingley untuk mengejar mimpinya. Di masa lalu, dia selalu berada di bawah kendali orang lain dan tunduk pada kekuasaan dan uang. Jadi mengapa dia tidak bisa menjadi stoknya? Sania Dingley melengkungkan bibirnya menjadi senyuman. Matanya menyipit, dan dia berkata kepada Zara Xavier sambil tersenyum cerah, "Ayo kita mulai sebuah perusahaan." Zara Xavier tercengang. Pikirannya lambat bereaksi. Perubahan topik yang dilakukan Sister Sun terlalu besar. Saat ini, dia masih berbicara tentang tim dan kelompok pendukung. Mengapa dia berpikir untuk memulai sebuah perusahaan? Zara Xavier bingung. "Saudari Sania, perusahaan apa yang akan kita mulai? Segalanya terlalu berantakan saat ini. Kami tidak memiliki staf. Kita berdua tidak akan mampu mengatasinya." Meskipun Sania Dingley tampak lelah, dia tidak bisa menyembunyikan semangat di matanya. "Kami akan memulai sebuah perusahaan manajemen. Hal-hal berantakan ini akan segera berakhir. Karena kami tidak memiliki cukup tenaga kerja, kami akan mempekerjakan orang. Kami akan mendaftarkan aktor terbaik. Selebriti pria paling tampan." Bab 49 menjadi pohon besar. Zara Xavier tercengang. Dia berkedip dan terkejut dengan banyaknya informasi dalam kalimat pendek Sania Dingley. "Saudari Sania, apa maksudmu, bahwa kita harus membuka agensi kita? Menjadi bos kami?" Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dipikirkan oleh Zara Xavier di masa lalu. Sania Dingley menyipitkan matanya seolah dia sudah menyimpulkannya. Dia menggunakan nada paling tenang untuk mengucapkan kata-kata yang paling menonjol, "Itu benar. Kami akan menjadi bosnya. Cepat atau lambat, kami akan menjadi perusahaan manajemen terkuat di negara ini dan memiliki banyak aktor dan aktris terbaik." Gagasan Sania Dingley untuk membuka perusahaan manajemen telah tertanam dalam hatinya sejak lama. Di masa lalu, dia sangat iri dengan bintang wanita lain karena perusahaan manajemennya sangat kuat. Mereka lebih menantang daripada dia dalam hal pekerjaan. Apapun yang terjadi, perusahaan akan selalu mendukung mereka. Selalu ada manajer yang bertanggung jawab membantu mereka dengan sepenuh hati. Sania Dingley berpikir getir, tapi bagaimana dengan dirinya sendiri? Dia hanya bisa didorong dan diejek oleh Juana Jansen. Dia dikirim dari satu set ke set lainnya. Suatu ketika sutradara menindasnya. Dia menangis dan menolak berakting lagi, tapi dia tetap diseret dan diseret oleh Juana Jansen ke depan sutradara. Dia tersenyum dan meminta maaf dengan patuh. Pada saat itu,
Sania Dingeli mengerti bahwa lebih baik bersandar pada pohon besar. Dia tidak memiliki pohon besar seperti yang lain, jadi dia hanya bisa diintimidasi dan dipandang rendah. Sania Dingeli telah menyarankan agar dia mendaftar ke perusahaan manajemen yang lebih baik dan lebih profesional. Namun, Wanson Dingeli mengatakan Huana Yansen telah berteman selama bertahun-tahun. Itu karena dia merasa kasihan dengan usia Sania Dingeli yang masih muda dan takut dia ditipu dan diintimidasi oleh orang luar, bahwa ini adalah orang yang dapat dipercaya. Pada akhirnya, dia nyaris tidak berhasil membuka studio. Sania Dingeli tidak bisa menolak, jadi dia tidak punya ilusi tentang tim. Dia hanya mengandalkan kekuatannya untuk mendapatkan rasa hormat dari para direktur dan senior di industri ini. Sementara itu, Huana Yansen juga berubah dari sanjungan awal menjadi sikap sombong dan kejam. Sania Dingeli akhirnya hendak melepaskan diri dari lautan kepahitan. Dia memiliki uang dan kenangan kelahiran kembali sendiri. Dia tahu orang mana yang akan menjadi terkenal. Dia juga yakin dengan profesionalismenya. Jadi, mengapa tidak menebus penyesalannya di kehidupan sebelumnya? Sania Dingeli tidak melakukan semuanya untuk menghasilkan uang dan menjadi bos. Dia tidak bergantung pada pohon besar yang bagus di masa lalu, tetapi sekarang, dia sendiri telah menjadi pohon besar. Konon mereka yang kehujanan juga ingin memegang payung untuk orang lain. Sania Dingeli juga sama. Dia dapat memenuhi keinginannya dan juga melindungi lebih banyak orang yang memiliki impian. Ini bukanlah kehidupan yang sia-sia. Semakin Zara Xavier memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Dia tidak menyangka tujuan saudari Sania menjadi begitu besar. Dia ingin mengembangkan karirnya bersama saudari Sania. Sania Dingeli melihat ekspresi gembira Zara Xavier dan tersenyum, ayo kita lakukan. Zara Xavier, Wanson Dingeli, dan yang lainnya semua menatapku sekarang. Ini tidak nyaman bagi saya. Saya akan mendaftar atas nama Anda. Kami akan merekrut orang dan bersiap sebelum saya dapat kembali. Setelah mengatakan itu, Sania Dingeli tidak dapat menahannya lagi. Dia menguap 2 kali dan menutupi kepalanya dengan selimut. Dia bergumam, saya ingin tidur nyenyak. Jangan ganggu aku dengan apapun. Zara Xavier ingin bertanya kepada Sania Dingeli tentang mendaftarkan perusahaan atas namanya. Bukankah saudari Sania takut akan ada masalah di kemudian hari? Namun, apa yang dikatakan saudari Sania masuk akal. Jika Wanson Dingeli dan yang lainnya mengetahui bahwa Sister Sun memiliki perusahaan lain dengan namanya, mereka mungkin akan mempunyai ide buruk. Saudari Sania mempercayainya tanpa syarat. Zara Xavier tidak berani mengganggu Sania Dingeli. Dia menekan kegembiraannya dan melambaikan tangannya beberapa kali. Dia mengepalkan tangannya dan bersumpah dalam hatinya. Zara Xavier, kamu harus memenuhi harapanmu. Anda tidak boleh mengecewakan, saudari Sania. Anda harus membantu saudari Sania membuka perusahaan manajemen terbaik. Setelah itu, Zara Xavier dengan hati-hati menyesuaikan suhu AC untuk Sania Dingeli. Kemudian, dia mengambil komputer dan pergi bekerja di ruangan lain. Tubuh saudari Sania lemah, dan dia perlu istirahat yang baik. Hal-hal lainnya akan disiapkan olehnya. Sania Dingeli tidur sangat nyenyak. Itu adalah tidur yang panjang dan santai. Seolah-olah dia belum pernah tidur nyenyak sebelumnya. Seolah-olah dia ingin mengimbangi kelelahan 2 kali seumur hidupnya. Ketika Sania Dingeli hendak bangun dalam keadaan setengah terjaga dan setengah tertidur, dia seolah-olah melihat dirinya sekarat di kehidupan sebelumnya. Ruangan itu dipenuhi darah, tapi dia tidak lagi takut. Seolah-olah dia melihat Sania Dingeli, dirinya sendiri tersenyum padanya dalam genangan darah. Dia berkata, hiduplah dengan baik, dan Sania Dingeli kemudian menjadi sadar sepenuhnya. Dia linglung di sofa empuk beberapa saat sebelum dia tersenyum hangat. Ya, dia ingin hidup dengan baik. Bab 50 Penilaian Cedera. Sania Dingeli sudah tidur cukup lama. Di luar mulai gelap, tetapi Sania Dingeli tidur sangat nyenyak. Dia menggeliat dengan malas sebelum berseru dengan lembut, Zara Xavier. Apa kamu masih di sana? Zara Xavier mendengar suara dari ruang tamu dan dengan lembut membuka pintu ruang belajar. Saudari Sania, kamu sudah bangun. Kemudian, dia berjalan menuju Sania Dingeli dengan wajah penuh kegembiraan. Dia bersemangat dan tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan di sekujur tubuhnya. Sania Dingeli tersenyum penuh kasih sayang. Apa yang salah? Kenapa kamu begitu bahagia? Mata besar Zara Xavier langsung berbinar saat dia bergegas ke sisi Sania Dingeli. Saudari Sania, aku melihatmu sedang tidur nyenyak, jadi aku tidak ingin mengganggumu. Saya punya 2 kabar baik.
Sania Dingley bangkit dan berbaring dengan nyaman di sofa. Ketika dia mendengar itu, dia mengangkat alisnya. Dua yang mana? Zara Xavier terkikik. Yang pertama adalah saya sudah mendaftarkan perusahaan sesuai instruksi Anda. Itu tidak penting. Yang penting adalah yang kedua. Hasil tes cedera Yana Dingley sudah keluar. Sania Dingley sedikit terkejut. Sangat cepat. Zara Xavier tampak bersemangat. Sekarang banyak orang yang memperhatikan masalah ini. Internet sedang gempar. Polisi tentu saja harus mempertimbangkan dampak sosial dan mempercepat kemajuan. Saudari Sania, coba tebak. Sania Dingley melihat senyuman di wajah Zara Xavier dan menebak bahwa hasilnya akan bermanfaat baginya. Namun, dia tetap berpura-pura dan bertanya, jangan membuatku tegang. Apa hasilnya? Zara Xavier tertawa terbahak-bahak, bukti bahwa Yana Dingley dan tiruannya, mereka ingin menjebakmu. Untungnya, Saudari Sania, Anda melaporkan kasus ini dan memeriksakan lukanya. Penyelidikan ini menemukan bahwa semua tanda di tubuhnya dibuat oleh seorang laki-laki. Itu tidak ada hubungannya denganmu, Saudari Sania. Sania Dingley awalnya mengetahui bahwa sutradara jin menyebabkan luka di tubuh Yana Dingley. Namun, beberapa hari telah berlalu, dan bukti paling penting telah hilang. Awalnya, dia hanya berharap mengandalkan pelaporan ke polisi untuk membuktikan kepada semua orang bahwa dia tidak melakukannya. Pemeriksaan cedera hanyalah bukti tambahan, jadi dia tidak terlalu berharap dengan hasil akhirnya. Namun, dia tidak menyangka jejak pria itu pun dapat ditemukan. Zara Xavier memasang ekspresi bergosip di wajahnya. Saudari Sania, jika aku tidak salah ingat, bukankah kamu pergi ke bangsal untuk mengunjungi Yana Dingley hari itu? Pria itu seharusnya adalah CEO Jin. Ya Tuhan, mereka mengutak-atik, iya, aku malu mengatakannya. Zara Xavier, yang mengatakan bahwa dia malu, memiliki senyuman jahat di wajahnya. Sania Dingley juga penasaran dan terhibur dengan ekspresi gosip Zara Xavier. Cepat beritahu aku, bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Zara Xavier mengerutkan kening dan diam-diam mendekati Sania Dingley. Aku diam-diam bertanya-tanya. Tanda di tubuh Yana Dingley hampir hilang. Dia mungkin tahu mereka tidak akan bisa menemukan apapun, jadi dia tidak bersikap arogan pada awalnya. Namun, dia tidak pernah menyangka punggung dan pinggangnya masih memiliki bekas luka memar. Ketika diteliti lebih lanjut, itu adalah milik laki-laki. Zara Xavier berkata sambil memberi isyarat dengan tangannya seolah-olah dia sudah bisa membayangkan kejadian itu. Sania Dingley tertegun sejenak sebelum dia tertawa. Ia tidak menyangka akan ada terobosan dalam hal seperti itu. Itu benar. Seperti CEO Jin telah menghabiskan banyak uang untuk bermain-main dengan selebriti wanita. Dia pasti menggunakan segala macam manuver. Yana Dingley bahkan dikirim ke rumah sakit keesokan harinya. Dia pasti mengalami banyak masalah. Sania Dingley belum pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Bagaimanapun, dia tidak tertarik dengan kehidupan seks orang lain. Dia tidak tahu bukti apa yang ditinggalkan CEO Jin. Sekarang setelah hasilnya keluar, dia merasa itu sudah cukup. Yana Dingley mungkin tidak menyangka CEO Jin akan meninggalkan sidik jari di punggungnya. Ukuran tangannya bukanlah sesuatu yang bisa dicetak oleh Sania Dingley. Semakin Sania Dingley memikirkannya, semakin menarik jadinya. Dia awalnya mengira dia tidak bisa memastikan fitnah Yana Dingley tanpa bukti yang cukup, tapi dia tidak menyangka akan menemukan bukti erotis seperti itu. Zara Xavier dengan bersemangat mengeluarkan ponselnya dan membaginya dengan Sania Dingley. Polisi baru saja merilis hasilnya. Laporan tes cedera dan hasil hukuman Yana Dingley telah diunggah. Dia telah didenda dan ditahan. Saudari Sania, lihat komentarnya. Aku sangat ingin tertawa. Sania Dingley menggulir ke atas untuk melihatnya. Komentar di bawah Weibo semuanya tentang Yana Dingley. Banyak orang yang langsung bergegas datang, mengatakan bahwa mereka sudah lama menyadari bahwa bekas luka pada luka tersebut tidak tepat ketika mereka menonton video tersebut. Mustahil mencapai efek tersebut kecuali seseorang memiliki berat 200 hingga 300 kg. Beberapa mengungkapkan bahwa mereka adalah penggemar unik. Mereka juga menebak alat apa yang digunakan Yana Dingley. Zara Xavier menahan tawanya. Yana Dingley menembak kakinya sendiri.